Kan juga lokasinya tidak jauh dari ini ya, dari kayak ada perhotelan atau ini ya, apartemen apa itu? Ada. Itu kalau didatengin mah jauh, Kak. Cuma kalau dilihat dari sini dekat. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi dengan kami Sarkup Official. Mumpung ini Tat masih bau-bau apa itu ketupat. Ya, untuk teman-teman di luaran kami tim Sarkup mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya Nitat, karena suasananya udah nggak puasa ini, biarpun malam kita malah begadangnya kayaknya lebih gampang ngantuk. Jadi langsung kita ke poinnya aja. Teman-teman, kali ini tim Sarkup berada di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kali ini dari cerita-cerita masyarakat menggelitik di tim kami, kalau di daerah Citaringgul ini ada pemakaman besar, yang mana di dalam pemakaman itu ada salah satu tokoh di sekitaran abad 17. Beliau adalah Mbah Mahsan. Ya maksudnya abdi apa gimana ya? Beliau ini masih ada kaitannya dengan Mbah Sake atau Mbah Soheh bin Sultan Ageng Tirtayasa. Kodamnya kali ya, jadi Kodam. pendamping ngurusin. Ya, beliau ini bagiannya itu ngurusin kuda. Nah, ini cerita masyarakat. Kan namanya Mbah Sake itu dulu seperti sultan gitu, Pak. Jadi abdinya macam-macam. Ada yang uyut sayamin, yang di kopo itu bagian bawain kitab sama bikinin kopi. Nah, yang di sini di Citaringgul ini ada Mbah Mahsan, yang beliau itu tugasnya mengurus kuda Mbah Sake. Kalau di film Mataram itu Gendowor. Tapi biarpun pengurus kuda pasti sakti. Kudanya para wali, kudanya seorang pejuang, pasti itu pasti. Dan kadang-kadang ada yang menggelitik di kita, di Mbah Macan. Apa itu di Mbah Sake sendiri ada Mbah Macan, yang orang lain juga nyebut Mbah Mahsan. Terus di kerabat dari Mbah Sake pun ada yang namanya, yang di Lewinanggung itu ada Tubagus Pangeling. Ya, Di sono pun ada Mbah Mahsan. Jadi wallahu alam. Nanti kita cek lokasi, kita explore, barangkali ada yang menggelitik. Yang jelas nanti kita akan tawasul, minta izin ke leluhur-leluhur ataupun penunggu-penunggu di sini. Kalau kami ini saat ini minta izin untuk explore, semata-mata bukan untuk apa-apa, hanya untuk memperkenalkan syiar bahwasanya beliau-beliau ini ada andil di dalam perjuangan negeri ini sampai merdeka. Dan di daerah ini dulu yang dikenal dengan sebutan Kampung Tegal Umplik. Di sini tuh dulu bisa dibilang daerah itu seperti kampungnya itu seperti suku gitu. Jadi cuma Hanya beberapa ya. rumah dan itu hanya keluarga. Nah, di sini ternyata ada makam yang sesepuh, mungkin wallahu alam namanya saya belum dapat informasi, tapi karena ada nama Tegal Umplik, lah makam itu pun disebutnya Mbah Umplik. Wah, itu mah sangarnya minta ampun, Pak. Nanti kalau waktunya cukup kita cek lokasi. Subhanallah. Tapi ini ngomong-ngomong tadi gerimis ini, teman-teman. Cuma ini sedikit angin pun nggak ada nih, Tat. Suasananya. Suasananya ada di sana. Tapi aura-aura dari alam lain mulai mendekat nih, Pak. Dari tadi juga waktu pas kita pertama kali datang juga emang udah merasain ada yang hawa-hawa yang berbeda ya. Mungkin karena kebiasaan kita bermain-main di wilayah mereka. Nah, Itu jadi kayak kecium bau-bau. Oh, ini juga tadi saya melihat ada sekilas secara mata batin.
Nah, yang pernah saya dengar tadi itu Tadi kuda saya putih itu, sekilas ada kuda. kuda putih itulah yang sering nongol juga di pemakaman Mbah Sake yang di Terep. Mohon maaf teman-teman ya kalau lidah saya bilang Terep kurang cocok karena lidah saya lidah Jawa. Jadi ngomong Sunda kurang cocok. Tahu Jadi- kalau nanti punya bini Sunda mungkin bisa tak? Bisa. Amin. Masa atuh. Jadi double boleh. Didoain Kang Haji. Mohon maaf namanya nggak disebutin. Public figure gitu. Tapi emang di sini emang ada. Tadi saya sekilas pas tadi pas begitu nyampe sekilas emang ada melihat kuda berwarna putih. Ya, kuda itu mungkin Kudanya tak itu yang luar dirawat biasa beliau. gagahnya. Iya. Bagus. Jadi betul-betul rapi dah. Kalau ibaratnya manusia mungkin ganteng. Dan tingginya juga emang benar-benar gagah. Kayak Nah, kuda pacu lah. Jadi dia kudanya itu kayak agak-agak bersinar gitu. Wallahu alam, jadi kuda itu mungkin ya namanya juga kuda seorang wali kali ya. Ya, jadi kita kalau menelusuri, saya sendiri secara pribadi mohon maaf pernah ziarah di Mbah Sake itu pernah ada penampakan kuda putih itu. Oh. Dan bahkan cerita masyarakat ada juga panglimanya Mbah Sake yang di Lebak Pasar yang namanya Jaya Indra. Itu pun dari berita masyarakat sekitar sering melihat mendengar ringkikan kuda dan bahkan 1-2 orang ada melihat kemunculan kuda putih dari makam Jaya Indra. Wallahu alam. Yang jelas yang dilihat Ustadz ini ada nyambung, bener-bener nyambung ke area Mbah Sake. Oke, Tat, kita langsung lihat lokasi di mana makam ataupun petilasan dari Mbah Mahsan tersebut. Maka dulu kita ke lokasi. Dan ini kebetulan juga lokasinya tidak jauh dari ini ya, dari kayak ada perhotelan atau ini ya. Apartemen apa itu? Maksudnya. Ada. Itu kalau dilihat jalur didatengin mah jauh, tak? Cuma kalau dilihat dari sini dekat. Inilah dulur. Nah, di sinilah. Nah, ada bau-bau aneh nggak? Inilah. Di sinilah yang disebutkan para apa tuh yang ditunjukkan warga. Di sinilah makam ataupun petilasan Mbah Mahsan, yang mana beliau ini adalah perawat kudanya Eyang Sake. Ini kalau kita lihat ini makam ini ada dua ya, Pusaka kan? ada dua nisan, ya, ada dua, satu dan dua. Punten. Ini makam ini. Tapi ini dari pohon ada yang nyolek nih kan? Hah? Dari sebelah sana jalan. Ini dulur sobat makam Mbah Mahsan. Tapi kalau dirasakan energi kalau betul makan saya saturasi. Kalau ini ada nisan dua, kalau nisan dua ini kan artinya dua pasang ya. Ini dua mantan. Ini tanda tanda, mama kan kalau ini tanda tanda dua mantan. Seandainya ini satu dengan bentuk kotak begini tuh identik dengan pusaka yang ditimbun. Iya ada barang. Supaya jadi apa? Biar untuk mengelabui. Dan terasa energinya lumayan juga sih. Hawanya itu hawa ademnya itu muncul. Dari teman-teman mungkin ada yang merasakan sesuatu di lokasi ini. Ini sangat sederhana sekali dari lokasinya, ya mungkin apa nggak keurus Memang mungkin atau apa beliau tidak mau apa dibangun. emang nggak mau dibangun. Biasanya sih biasanya ya maunya sederhana. Kalau dilihat dari segi dari batinnya, dari segi spiritual gitu kan,
dia emang maunya sederhana, mungkin amanat dari dulu, karena merasa bahwa dirinya dia ini bukan apa-apa, cuma hanya sebagai pengurus abdi, dan dia nggak mau kalau misalkan nanti suatu saat gue meninggal harus makamnya itu dibikin bagus, dibikin mewah. Jadi emang merasa bahwa dirinya itu gue cuma hanya sekedar ngurusin ini, tapi beliau ini mengurus kuda doang aja secara batiniah energi kekuatannya luar biasa. Jadi ya sakti lah, sakti, tapi dia menutupi kesaktiannya. Jadi seolah-olah ya cuma ngurusin kuda aja, padahal mah di saat bahkan si kuda ini di saat beliau dipanggil, bahkan si kuda ini tanpa dia sadari itu kadang-kadang dipanggul secara kasarnya nih ya. Jadi dia misalnya dipanggil, si kuda lagi di mana gitu, dia tanpa dia sadari bahkan si kuda yang digendong gitu. Nah, itu salah satu kehebatan. Nah, gitu ya. Ilmunya beliau tuh di situ. Jadi yang tanpa disadari gitu. Tiba-tiba ntar itu kalau ditanya, lah lu cepet amat, ya kudanya lari kencang, padahal menurut beliau bukan itu. Oke, dulu. Ini kayaknya perlu ini ya. Ustadz ini deteksi area sini. Ini dari tadi auranya sudah benar-benar menggoda gitu. Apakah ini dari makhluk yang jahat atau emang pusaka-pusaka yang memang sudah bosan di dalam tanah pengen nongol kan gitu. Ngeplus mulu nih hawanya, jadi tuh sedikit agak-agak nyesek. Penjaga pusaka itu biasanya pun tidak rela, ataupun makhluk yang jahat yang dari lingkungan sini yang ingin memiliki pusaka itu pun mulai menyerang akan merebut. Kita sambil bantu sholawat, kita coba juga bantu sedikit-sedikit ya, supaya kita semakin termunculnya. Masih ada beberapa bentuk barang gitu, cuma sebetulnya sih antara mengizinkan dan tidak mengizinkan gitu. Kalau posisi masih dalam, Iya, antara mengizinkan dan tidak mengizinkan. Jadi kalau misalkan mau coba dulu ya. Gimana teman-teman? Kira-kira ya, kumaha Kang Haji? Gas-gas saya gatel.
kopi di sebelah kanan panasnya nih. Biasanya kalau kopi di sebelah kanan panasnya udah aura negatifnya udah muncul guys. Ini yang gelantungan di situ sebab udah kayaknya tahu aja kita mau ngambil gitu. Terus yang rebut. Gimana? Gimana Kang Haji? Mau dicoba dulu gitu. Jadi ada yang ngerasain di sebelah mananya gitu.